Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Sahabat-sahabat saya yang selalu setia mengikuti channel-channel saya, mengikuti video-video saya. Saya selalu berdoa dan berharap teman-teman semua selalu sehat, kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting buat teman-teman semua di luar sana. Khususnya yang berkaitan yang apa yang saya kerjakan selama ini, ya. Kalau teman-teman lihat bahwa segala sesuatunya dalam diri kita, itu kita yang mengetahui, teman-teman. Apapun yang kita ingin lakukan bukan tujuan orang lain. Kesuksesan pada diri kita itu terletak pada diri kita sendiri. Sebenarnya tantangan yang terbesar yang kita hadapi ketika kita ingin mencapai dan menggapai sesuatu adalah diri kita. Contohnya mana, teman-teman? Tahu nggak, buat teman-teman yang selalu mengikuti saya di VTube selama ini, Anda tahu apa yang saya kerjakan dan apa yang saya lakukan dari video-video saya. Itu menggambarkan sebuah kegigihan, itu menggambarkan sebuah konsistensi, itu menggambarkan sebuah ketangguhan untuk mencapai sesuatu. Saya mengajarkan kepada teman-teman bagaimana kita harus tangguh dalam kehidupan ini. Sekali lagi, yang membuat diri Anda sukses adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Saya sebelum bermain di YouTube, saya dicekal oleh seseorang yang katanya punya pengaruh, ya, di daerah saya, ya, di kota tempat saya tinggal. Apakah saya menggunakan pikiran dia untuk menggunakan itu di dalam kehidupan saya? Tidak mungkin. Teman-teman, kita harus tahu bahwa situasi, kondisi, abad, zaman, peradaban itu berbeda. Sangat berbeda. Untuk menyikapi kehidupan ini berbeda. Kalau kita tidak belajar dan tidak mau berubah dalam setiap kondisi keadaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal dalam kehidupan ini. Anda tahu apa yang saya alami? Khususnya di VTube. Mereka mengatakan bahwa channel saya paling banyak dihujat oleh mereka, para haters. Dan memang benar, Anda tahu itu semua. Tetapi saya sedikit pun, teman-teman, tidak merasa terhujat dengan apa yang haters katakan. Kenapa? Saya tidak hidup dengan kata haters, bro. Makanya sampai hari ini saya tangguh berdiri dan kuat pada pendirian saya. Bahkan seseorang kakek pun yang katanya pengalaman yang punya kredibilitas, beberapa kali melaporkan saya ke pihak pemerintah dan berwenang. Saya tidak pernah takut pun dan tidak pernah sedikit ragu. Kenapa? Kalau kita di posisi benar dan semua apa yang saya sampaikan ada dasarnya, saya tidak pernah takut sama siapapun. Ini menggambarkan seberapa tangguh kita, seberapa kuat kita untuk menghadapi setiap masalah-masalah dan kondisi. Lah, bagaimana mungkin kita menjadi pemenang ketika digerta sedikit kita jadi kayak mental kerupuk, teman-teman? Iya kan? Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, apa yang saya mau ajarkan kepada teman-teman semua, khususnya para VTuber, orang-orang menjalankan usaha di luar sana, bukan artinya saya telah berhasil menjadi seorang yang sangat super dalam kehidupan, no. Tetapi apa yang saya lakukan dari channel saya menggambarkan suatu ketangguhan untuk menghadapi semua tantangan, teman-teman. Sebelum saya bermain YouTube, saya mengatakan kepada Anda di awal bahwa saya dicekal oleh seseorang. Apakah saya berhenti? Tidak. Karena yang menentukan diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika Anda sulit, apakah orang-orang yang berkuar-kuar di luar sana akan peduli dengan Anda? Tidak mungkin. Orang cenderung melihat kita untuk terpuruk ketimbang kita berhasil. Inilah dunia, bro. Lalu di VTube, seseorang juga yang mengaku-ngaku dirinya seorang punya kredibilitas mulai mencoba menghalangi orang untuk maju berusaha di masa pandemi, bahkan membangun suatu opini yang besar untuk menghancurkan VTube. Dan saat berdiri teguh untuk membela, seolah-olah membela VTube. Apakah saya membela VTube? Tidak. Saya membela yang benar. Kalau kita perlu luruskan sesuatu, buat saya perlu diluruskan. Ada orang berkata kepada saya, yang lu buat itu salah. Seorang yang minta maaf, tanda petik, pendeta. Bro, pendeta bukanlah malaikat. Pendeta juga adalah manusia. Pendeta bukanlah spesial
di mata pencipta. No. Karena itu perlu diluruskan ketika mereka salah. Jangan mentang-mentang kita seorang pendeta maka kita senaknya memperlakukan orang sesuka hati kita karena kita sudah merasa seorang yang mungkin berstatus tinggi dan dekat dengan pencipta. No. Apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan kita pertanggungjawabkan, bro. Mungkin Anda tahu, Dema kok begitu kokohnya berdiri? Karena saya tahu yang saya kerjakan adalah pengalaman pribadi saya. Dan saya tahu tujuan saya mengetahui. Tujuan saya bukanlah tujuan ongkong yang beruban. Karena itu teman-teman saya VTuber, orang menjalankan usaha multi level dan apapun. Orang bisa berkata apapun di luar sana tentang dirimu. Tetapi engkaulah yang membuat dirimu seperti apa yang kau mau. Ada suatu kebenaran yang mengatakan begini. Seperti seorang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Apa yang lu pikirkan ingin sukses secara finansial, kita nggak bisa pungkiri itu. Maka itu akan terjadi. Nah, untuk meraih kesuksesan, tidak ada kesuksesan mengalir begitu saja, kecuali lu sudah jadi orang kaya lahir. Tetapi kalau kita mulai dari nol, semua ada proses dan ada namanya sistem dan ada ketangguhan dalam hidup untuk berdiri teguh. Karena itu teman-teman saya di luar sana, kalau ada yang menghalangi Anda untuk berusaha di luar sana apapun itu, jangan pedulikan. Dia tidak menghidupi Anda. Yang mengetahui pikiran Anda adalah Anda sendiri. Jadi tidak usah peduli dengan orang lain, tidak usah peduli dengan hater. Saya sedikit pun tidak pernah merasa terhina dengan apa yang hater katakan terhadap saya. Dan jika ada orang memuji saya, tidak sedikit pun saya ingin menyombongkan diri. Karena saya adalah saya. Ngapain? Hidup ini singkat, bro. Kebenaran mengatakan bahwa hidup manusia 70 atau 80 tahun, lebih daripada itu sia-sia. Tapi intinya apa? Apakah kita berdampak selama kita masih hidup? Apakah kita dikenal sebagai orang yang berdampak, memberikan survive, memberikan motivasi kepada teman-teman kita selama kita masih hidup, atau menjadi seorang penyinyir? Karena itu, hidupmu ditentukan oleh cara berpikirmu sendiri. Apakah Anda terpengaruh dengan ngomongan orang di luar sana? Atau kamu tetap mempertahankan apa yang Anda ingin capai dalam kehidupan Anda? Karena itu, selama kita hidup, apakah kita berdampak, bermanfaat buat orang lain? Jangan terpengaruh dengan ngomongan-ngomongan orang di luar sana. Karena yang mengetahui dirimu sekali lagi adalah Anda. Dan hidup ini adalah pilihan, bro. Semua kita berhak untuk memilih apa yang ingin kita lakukan. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang bisa memilih, yang mana bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang bisa merugikan, dan yang mana yang bisa menguntungkan kita. Dan tentunya kita punya perhitungan-perhitungan dalam diri kita untuk melakukan dan menimbang segala sesuatunya, untuk memutuskan segala sesuatunya, untuk kita bisa mengerjakan semuanya. Karena itu sahabat-sahabat saya dimanapun berada saat ini yang melihat channel-channel saya mendorong Anda untuk menjadi orang-orang yang survive, tangguh dalam hidup. Jangan menjadi mental kerupuk, menghadapi tantangan sedikit cengeng, menghadapi tantangan sedikit nangis. Memang kita sejak lahir kita sudah dilahirkan, sejak lahir awal kita sudah menangis. Artinya apa? Hidup kita ini adalah perjuangan. Perjuangan bukan artinya bahwa kita akan selalu menghadapi masa sulit, tetapi bagaimana mengelola hidup kita, menghadapi hidup ini dengan enjoy sekalipun banyak masalah bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Anda akan menjadi seorang pemenang. Jangan lupa selalu mengikuti channel-channel saya, memberikan dorongan motivasi yang kuat terhadap teman-teman. Bukan karena saya hanya berbicara doang di belakang meja, tetapi saya telah melewati suatu proses perjuangan yang panjang yang membuat diri saya semakin tangguh dan melihat diri saya siapa saya sebenarnya. Saya Dema memberkati Anda semua. Sukses.